Aku permalukan keluarga suamiku yang sudah menghina aku dan memfitnah anak-anakku. Seorang wanita tangguh bernama Nadia hidup bersama suami dan anak-anaknya dalam bahtera rumah tangga yang awalnya tampak bahagia. Namun, hidupnya mulai berubah ketika keluarga suaminya, terutama ibu mertua dan saudara iparnya, mulai merendahkannya dengan berbagai hinaan. Mereka menuduh Nadia sebagai istri yang tidak becus dan bahkan memfitnah anak-anaknya sebagai anak yang tidak bermoral. Nadia bertahan demi suaminya, Dimas, yang sayangnya justru terpengaruh oleh keluarganya dan ikut mengucilkannya. Ketika harga diri Nadia dan anak-anaknya diinjak, Nadia bertekad untuk melawan. Dengan bukti-bukti dan kebenaran yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Nadia akhirnya berhasil mempermalukan keluarga suaminya di depan masyarakat. Hinaan dan fitnah yang dilemparkan kepada Nadia dan anak-anaknya ternyata tidak berdasar, dan rahasia keluarga suaminya terungkap satu persatu. Nadia berdiri dengan penuh kebanggaan, menunjukkan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika martabatnya dan anak-anaknya dihancurkan. Cerita ini berakhir dengan Nadia yang memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan keluarga besarnya, hidup mandiri, dan membesarkan anak-anaknya dengan sukses. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya jika bunda-bunda di rumah menyukai cerita ini. Tonton kelanjutan ceritanya ya. Nadia duduk di meja makan, menyiapkan sarapan untuk keluarganya seperti biasa. Senyum lembut terukir di wajahnya, tetapi hatinya tidak selapang senyum yang ia tunjukkan. Pagi itu, rumah terasa begitu sunyi, hanya terdengar gemericik teh yang ia tuang ke dalam cangkir suaminya, Dimas. Di luar rumah, burung-burung berkicau seolah-olah dunia ini masih normal dan damai, tapi di dalam dirinya, Nadia tahu segalanya tidak lagi sama. Sudah bertahun-tahun ia menahan perasaan tak nyaman setiap kali berhadapan dengan keluarga Dimas. Awalnya, ia mencoba memahami mereka, berharap suatu hari akan diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga. Namun, semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa usahanya sia-sia. Mertua dan iparnya, terutama ibu Dimas, selalu memandangnya rendah. Kenapa teh ini selalu terlalu manis? Suara ibu mertua, Bu Ratna, yang dingin dan menusuk tiba-tiba memecah keheningan. Nadia hanya bisa tersenyum, menyembunyikan kekecewaan yang mendesak di hatinya. Setiap kali Bu Ratna berbicara, tak pernah ada kata pujian, hanya kritik yang menjatuhkan. Apapun yang Nadia lakukan tampak salah di mata mereka. Aku tidak suka roti ini. Apa kamu tidak bisa membuat sesuatu yang lebih enak untuk cucu-cucumu? Tambah kakak iparnya, Vera, dengan nada mengejek. Nadia menelan kesedihan yang selama ini ia pendam. Anak-anaknya, Dani dan Rika, juga sering menjadi sasaran cibiran. Mereka dituduh sebagai anak yang tidak disiplin, liar, dan tidak sopan. Padahal, Nadia tahu betul betapa baik dan patuhnya kedua anaknya. Fitnah dan ejekan seperti itu telah menjadi makanan sehari-hari baginya dan anak-anaknya. Hari itu, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia lelah terus-menerus bersikap sabar. Ia muak terus diperlakukan seperti ini. Sebelum beranjak dari meja makan, Nadia menatap Dimas, berharap suaminya akan membelanya, seperti yang ia lakukan di awal pernikahan mereka. Tapi yang ia dapatkan hanya tatapan dingin, sama seperti yang biasa ditunjukkan oleh keluarga Dimas. Dimas tampak lebih sering terdiam sekarang, mengikuti alur keluarganya, seakan-akan setuju dengan segala hinaan yang dilontarkan kepada Nadia. Cukup sudah. Suara Dani, putra sulung Nadia, yang masih berusia 10 tahun, tiba-tiba memecah suasana. Dani sudah terlalu sering mendengar ejekan terhadap ibunya, tapi kali ini ia tak bisa lagi diam. Mama sudah bekerja keras. Kenapa kalian selalu menghina Mama?
Mata Nadia langsung memanas. Ia bangga pada keberanian Dani, tapi takut pada reaksi keluarga Dimas. Anak ini kurang ajar. Bu Ratna mendesis. Lihatlah, Nadia, anakmu bahkan tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Saat itulah Nadia merasa cukup sudah. Hinaan dan fitnah tak lagi bisa ia abaikan. Ia tidak hanya perlu melindungi dirinya, tapi juga anak-anaknya yang tak bersalah. Tatapan matanya berubah. Dalam hati, ia berjanji, ini akan menjadi awal dari perlawanan yang tak pernah mereka duga. Sambil mengumpulkan kekuatan, Nadia tahu bahwa hari-hari ke depan akan mengubah segalanya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang selama ini meremehkannya. Ia akan menunjukkan siapa sebenarnya yang pantas dihormati. Nadia tidak lagi hanya menjadi istri yang diam. Di balik senyuman palsu yang selama ini ia tunjukkan, kini ada api yang siap membakar setiap kebohongan dan fitnah yang selama ini mengikat hidupnya. Nadia mengantar Dani dan Rika ke sekolah pagi itu dengan perasaan bercampur aduk. Setelah kejadian di meja makan tadi, ia tahu situasi akan semakin memanas. Tapi, saat melihat anak-anaknya yang tersenyum ceria di jok belakang, Nadia merasa mendapatkan kekuatan baru. Mereka adalah alasan kenapa ia harus bertahan. Namun sekarang, ia juga tahu bahwa mereka adalah alasan kenapa ia harus melawan. Sesampainya di sekolah, Nadia mencium kening Dani dan Rika, memastikan mereka baik-baik saja. Dani, yang terlihat sedikit murung setelah insiden di rumah, tersenyum tipis. "Mama, Dani minta maaf ya kalau tadi pagi Dani marah-marah," ucapnya pelan sambil menunduk. Nadia tersenyum dan mengusap lembut kepala anak sulungnya itu. "Kamu tidak perlu minta maaf, sayang. Kamu hanya ingin membela Mama, dan Mama sangat bangga padamu. Tapi ingat, jangan sampai kamu lepas kendali. Semua ini Mama yang akan urus." Dani mengangguk. Nadia memeluk keduanya erat sebelum melepas mereka masuk ke gerbang sekolah. Di dalam hatinya, ia sudah memutuskan. Ia tak akan lagi membiarkan keluarganya diinjak-injak oleh keluarga Dimas. Dalam perjalanan pulang, pikiran Nadia melayang ke Dimas. Sejak kapan Dimas berubah? Ia dulu adalah suami yang selalu membelanya. Nadia ingat masa-masa indah ketika Dimas begitu penuh cinta dan perhatian. Tapi kini, ia lebih sering terdiam, bahkan jarang berbicara, apalagi membelanya di depan keluarganya sendiri. Nadia merasa sendirian dalam pernikahan ini. Dimas hanya menjadi bayangan laki-laki yang dulu pernah ia cintai. Saat sampai di rumah, Nadia melihat Bu Ratna sudah duduk di ruang tamu, seakan-akan menunggunya. Ekspresi wajahnya seperti biasa, sinis dan penuh kritik. "Nadia, kita perlu bicara," ucap Bu Ratna tanpa basa-basi. Nadia menghela napas, mencoba menyiapkan mental untuk percakapan yang ia tahu tidak akan menyenangkan. "Ada apa, Bu?" jawab Nadia dengan tenang, duduk di kursi di hadapan mertuanya. Bu Ratna menatap Nadia dengan tatapan menilai, seolah-olah ia adalah seseorang yang tidak pantas berada di dalam keluarga itu. "Aku sudah cukup lama menahan diri. Nadia, anak-anakmu, cucuku, mereka harus dididik dengan lebih baik. Dani tadi pagi bicara kurang ajar kepada neneknya, dan aku yakin itu semua karena pengaruh dari kamu." Mendengar tuduhan itu, Nadia merasa amarahnya naik, tapi ia tetap menahan diri. "Dani hanya membela saya, Bu. Saya kira wajar jika anak merasa ibunya diperlakukan tidak adil." "Jangan berdalih. Kamu itu tidak bisa mendidik anak-anakmu dengan benar. Lihat saja kelakuan mereka. Keluarga ini sudah lama menahan malu karena kamu." Suara Bu Ratna semakin meninggi. Nadia merasakan sesuatu dalam dirinya retak, seolah tali terakhir kesabarannya putus. Selama ini ia mencoba untuk sabar,
berusaha menghindari konflik, tapi kali ini ia tidak bisa lagi diam. "Sudah cukup, Bu," kata Nadia dengan suara tegas namun tenang. "Saya sudah bertahun-tahun mendengar Ibu menghina saya dan anak-anak saya. Saya selalu mencoba bersabar demi Dimas, demi keluarga ini, tapi saya tidak akan membiarkan anak-anak saya difitnah dan dihina lagi." Bu Ratna tampak terkejut mendengar ketegasan Nadia. Biasanya, menantunya ini hanya diam atau mencoba berdalih dengan sopan, tetapi kali ini berbeda. "Kalau Ibu merasa malu dengan saya dan anak-anak saya, Ibu tidak perlu repot-repot tinggal di sini. Kami bisa pergi, dan Ibu tidak akan melihat kami lagi." Nadia melanjutkan dengan mata yang kini penuh tekad. "Saya tidak takut, Bu. Jika Dimas menceraikan saya karena lebih memilih keluarga yang menghina istrinya, biar saja. Saya masih punya harga diri. Saya dan anak-anak bisa hidup sendiri tanpa dihina setiap hari," jawab Nadia tanpa ragu. Tepat saat itu, Dimas pulang dari kantor dan mendengar pertengkaran mereka. Ia berdiri di ambang pintu, bingung dan terkejut melihat Nadia dan ibunya saling berhadapan dengan tegang. Nadia menatap Dimas dengan tatapan yang tak pernah dilihatnya sebelumnya. Tatapan wanita yang lelah, tapi kuat. Nadia tahu bahwa keputusan besar akan segera terjadi dalam hidupnya. "Dimas, kamu dengar sendiri kan? Istrimu ini sudah berani melawan ibumu. Apa kamu masih mau bertahan dengan wanita seperti ini?" Bu Ratna berteriak, meminta dukungan dari putranya. Dimas terdiam, tatapannya bergantian menatap ibunya dan istrinya. Nadia menunggu, tetapi tidak lagi berharap. Ia tahu apapun yang akan dikatakan Dimas tidak akan mengubah keputusan yang sudah ia buat di dalam hatinya. Dengan keputusan Nadia untuk mulai melawan segala ketidakadilan yang selama ini menimpanya dan anak-anaknya. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dimas terdiam cukup lama. Nadia bisa melihat kebingungan dan kegamangan di wajah suaminya. Tapi kali ini, ia tidak lagi peduli. Apapun yang akan keluar dari mulut Dimas, ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya diam dan menerima semua perlakuan buruk dari keluarga ini. "Dimas," suara Bu Ratna memecah keheningan, terdengar semakin mendesak. "Apa kamu tidak mendengar apa yang Nadia katakan? Istrimu sudah tidak hormat lagi kepada keluargamu. Kamu harus melakukan sesuatu." Nadia menunggu reaksi Dimas, tapi dalam hatinya, ia tahu suaminya tidak akan membela dirinya. Seperti yang sudah terjadi selama ini, Dimas hanya akan menghindar dan membiarkan ibunya mendominasi segala percakapan. "Aku..." Dimas akhirnya membuka mulut, namun suaranya terdengar lemah. Ia melirik Nadia sebentar sebelum kembali menundukkan pandangannya. "Nadia, aku rasa kamu terlalu keras kepada ibu." Nadia hanya bisa tersenyum miris. Jawaban Dimas benar-benar seperti yang sudah ia duga. Kali ini, ia tidak merasa sedih, melainkan lebih kuat. Ini adalah titik balik bagi dirinya. "Jadi, menurutmu aku yang salah, Dimas?" tanya Nadia dengan tenang, meskipun di dalam hatinya perasaan kecewa bergejolak. "Setelah semua yang mereka katakan tentang aku dan anak-anak kita, aku yang salah karena membela diri." Dimas menggaruk kepala, terlihat semakin tidak nyaman. "Bukan begitu maksudku, Nadia. Aku hanya ingin semuanya damai. Aku tidak ingin ada pertengkaran di rumah ini." "Damai?" Nadia tertawa kecil, nadanya pahit. "Selama ini aku yang selalu berusaha mendamaikan semuanya, tapi mereka yang terus-menerus menghina dan merendahkan aku serta anak-anak kita." "Kamu diam saja, Dimas. Kamu tidak pernah membelaku. Kamu tidak pernah membela anak-anak kita. Apa menurutmu itu adil?"
Bu Ratna yang sejak tadi berdiri di samping Dimas tampak semakin geram. Lihat, Dimas. Nadia tidak tahu diri. Dia sudah terlalu berani berbicara seperti ini. Tapi kali ini, Nadia tidak akan mundur. Ia sudah cukup bersabar. Saya hanya mengatakan kebenaran, Bu, kata Nadia tegas. Saya sudah cukup lama diam, membiarkan ibu menghina saya dan anak-anak saya. Tapi sekarang, tidak lagi. Saya tidak akan membiarkan anak-anak saya tumbuh di lingkungan yang penuh kebencian dan penghinaan. Dimas tampak semakin terpojok, tidak tahu harus berkata apa. Nadia bisa melihat bahwa suaminya ini terlalu takut untuk melawan ibunya, bahkan demi keluarganya sendiri. Kamu mau apa? Nadia? Mau pergi? Tanya Dimas akhirnya, dengan nada yang terdengar lebih frustrasi daripada tegas. Nadia menatap Dimas dengan tatapan mantap. Ya, Dimas. Kalau kamu tidak bisa membela aku dan anak-anak, aku akan pergi. Aku tidak akan tinggal di rumah yang penuh dengan kebencian seperti ini. Bu Ratna terlihat terkejut mendengar pernyataan Nadia. Kamu tidak mungkin bisa pergi dari sini. Keluarga kami yang membiayai hidupmu selama ini. Nadia tersenyum tipis. Saya dan anak-anak akan baik-baik saja, Bu. Saya tidak butuh uang dari keluarga ini, dan saya pasti tidak butuh penghinaan yang terus-menerus. Dimas terdiam, menatap Nadia dengan pandangan yang tidak bisa ia baca. Mungkin Dimas tidak pernah menyangka Nadia bisa seberani ini. Selama bertahun-tahun, Nadia selalu menjadi istri yang patuh, yang menahan perasaan demi menjaga keutuhan keluarga. Namun, sekarang Nadia berubah, bukan karena ia ingin merusak keluarganya, tapi karena ia ingin melindungi dirinya dan anak-anaknya. Dimas, aku akan pergi dengan anak-anak. Kamu boleh ikut jika kamu mau membela kami. Tapi kalau tidak, aku akan jalan sendiri, kata Nadia dengan tegas. Pandangannya lurus menatap mata suaminya. Dimas tampak semakin bingung dan tertekan. Ia menatap ibunya yang masih tampak marah, lalu menatap Nadia yang kini penuh dengan tekad. Ketidakmampuan Dimas membuat situasi semakin jelas bagi Nadia. Ia tidak bisa lagi berharap pada suaminya. Aku akan bicarakan ini lagi nanti, kata Dimas dengan suara rendah, mencoba menunda keputusan yang sebenarnya sudah diambil Nadia. Nadia berdiri dari kursinya, merasa lega sekaligus sedih. Tidak perlu, Dimas. Aku sudah membuat keputusan. Tanpa menunggu respon lebih lanjut, Nadia beranjak ke kamar, mengambil koper besar yang ada di lemari. Tangannya gemetar, tetapi hatinya kuat. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi Nadia tahu ini adalah keputusan yang benar. Ketika ia kembali ke ruang tamu, Dimas masih terdiam, sementara Bu Ratna menatapnya dengan penuh kemarahan. Apa kamu benar-benar akan pergi? Tanya Dimas, kali ini dengan nada lebih serius. Nadia mengangguk. Ya, aku dan anak-anak akan pergi. Aku tidak tahu kemana, tapi yang pasti kami akan pergi dari sini. Ia melangkah keluar rumah, membawa koper dan harapan baru. Dani dan Rika akan segera pulang dari sekolah, dan saat mereka pulang, Nadia sudah siap membawa mereka pergi, memulai hidup baru tanpa penghinaan dan fitnah. Sebelum menutup pintu, Nadia menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Kalau kamu mau berubah, kamu tahu di mana mencariku. Tapi kalau tidak, aku tidak akan menunggu. Dengan itu, Nadia melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya. Langit terlihat cerah di atas kepalanya, seolah-olah dunia mengirimkan tanda bahwa langkah yang ia ambil adalah langkah yang benar. Di balik dinding rumah, keluarga Dimas tak lagi bisa menyakitinya. Tapi perjuangan baru saja dimulai. Nadia tahu bahwa keluarganya akan berusaha untuk terus menekannya,
memfitnah dirinya dan anak-anaknya. Tapi kali ini ia tidak akan diam. Bab ini berakhir dengan Nadia yang akhirnya meninggalkan rumah, membuka babak baru dalam hidupnya dengan penuh keberanian dan tekad. Setelah keluar dari rumah Dimas, Nadia menghirup udara segar dengan perasaan lega yang membuncah. Rasa sakit karena penghinaan bertahun-tahun yang ia alami perlahan-lahan mulai tergantikan oleh kekuatan baru. Sekarang, tidak ada lagi batasan yang mengekang dirinya. Dia akan mulai dari nol, tetapi kali ini dengan kehormatan dan harga diri. Setelah beberapa jam berjalan, Nadia duduk di sebuah taman kecil, mencoba memikirkan langkah berikutnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya, sahabatnya, Rina. "Halo, Rin?" Suara Nadia terdengar sedikit bergetar, tetapi ia mencoba menahan emosinya. "Nadia, kamu kenapa?" Suaramu terdengar aneh. Rina langsung merespon dengan nada khawatir. Aku baru saja keluar dari rumah. Aku sudah tidak tahan lagi dengan Dimas dan keluarganya." Nadia menceritakan semuanya, tentang penghinaan Bu Ratna, ketidakberdayaan Dimas, dan keputusannya untuk pergi bersama anak-anak. Rina mendengarkan dengan sabar tanpa memotong. Setelah Nadia selesai, Rina langsung menawarkan bantuan. "Nat, kamu bisa tinggal di rumahku sementara waktu. Kamu dan anak-anak. Jangan khawatir. Aku akan membantumu sampai kamu bisa benar-benar berdiri di atas kakimu sendiri." Mendengar kata-kata Rina, air mata Nadia akhirnya jatuh. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Ada seseorang yang peduli padanya dan siap membantunya tanpa pamrih. "Terima kasih, Rin. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu." Rina mengangguk meski Nadia tidak bisa melihatnya. "Aku sahabatmu, Nadia. Kamu tidak perlu melalui semua ini sendirian." Setelah beberapa saat berbicara, Nadia akhirnya merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk menuju rumah Rina yang tidak terlalu jauh dari tempatnya sekarang. Sesampainya di rumah Rina, Nadia disambut dengan pelukan hangat dari sahabatnya. "Kamu benar-benar kuat, Nadia. Aku tahu betapa sulitnya ini bagimu, tapi kamu sudah mengambil langkah pertama. Itu yang terpenting." Nadia tersenyum meski hatinya masih berat. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai, tetapi dengan dukungan Rina, ia merasa lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Di malam hari, Dani dan Rika tiba di rumah Rina setelah pulang dari sekolah. Wajah mereka dipenuhi kebingungan ketika melihat ibunya berada di tempat yang asing. "Bu, kenapa kita di sini? Di mana ayah?" tanya Dani dengan nada bingung. Nadia menatap kedua anaknya dengan lembut. Ia tahu bahwa menjelaskan situasi ini kepada mereka akan sulit, tetapi ia tidak bisa berbohong. "Kita tinggal di sini untuk sementara waktu, sayang. Ibu sudah tidak bisa tinggal di rumah bersama ayah dan nenek. Nanti ibu akan jelaskan lebih lanjut, tapi yang pasti, ibu melakukan ini demi kebaikan kita semua." Dani dan Rika tampak bingung, tetapi mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mereka tahu bahwa ibunya tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan yang baik. Nadia memeluk mereka berdua, berusaha memberikan rasa aman di tengah situasi yang membingungkan ini. Hari-hari berlalu dengan cepat. Nadia mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Meskipun penuh tantangan, ia tidak pernah menyerah. Setiap malam, Rina selalu ada di sampingnya, memberikan semangat dan membantu menjaga anak-anak. Pada suatu malam, ketika Nadia dan Rina sedang berbincang di ruang tamu, telepon Nadia berdering. Nama Dimas muncul di layar. Nadia ragu sejenak, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat telepon tersebut. "Halo, Dimas.
ucap Nadia dengan suara datar. Nadia, kamu di mana? Aku sudah mencoba menghubungi kamu selama beberapa hari, tapi kamu tidak pernah merespon. Suara Dimas terdengar lelah. Nadia menghela napas. Aku di tempat yang aman dengan anak-anak. Kita sudah selesai. Dimas, aku sudah tidak bisa kembali ke rumah itu. Dimas terdiam sejenak. Nadia, aku tahu aku salah. Tapi kamu tidak bisa begitu saja pergi tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nadia menahan diri untuk tidak marah. Kesempatan. Dimas, berapa kali kamu membiarkan ibumu menghina aku dan anak-anak kita? Berapa kali kamu hanya diam saat aku terluka? Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu selalu memilih diam. Aku tidak tahu harus bagaimana. Nadia, aku hanya ingin semuanya baik-baik saja. Nadia tertawa kecil, tetapi kali ini tawanya penuh kekecewaan. Baik-baik saja? Kamu pikir semuanya bisa baik-baik saja dengan hanya mengabaikan masalah? Dimas kembali terdiam. Nadia tahu bahwa suaminya tidak akan pernah benar-benar mengerti. Dimas selalu berusaha menghindari konflik, bahkan jika itu berarti membiarkan keluarganya terpecah. Nadia, tolong beri aku satu kesempatan lagi, kata Dimas akhirnya. Suaranya terdengar memohon. Nadia menggeleng meskipun Dimas tidak bisa melihatnya. Tidak, Dimas. Aku sudah selesai memberi kesempatan. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku akan bertahan di atasnya. Demi aku dan anak-anak. Dengan itu, Nadia menutup teleponnya. Air mata menetes di pipinya. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebebasan. Nadia akhirnya benar-benar melepaskan semua beban yang selama ini menahannya. Di sampingnya, Rina memeluknya erat. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Nadia, jangan ragu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Nadia mengangguk sambil menyeka air matanya. Aku tahu, Rin. Aku akan terus melangkah. Demi aku, demi anak-anakku. Bab ini ditutup dengan Nadia yang semakin yakin akan pilihannya. Meski perjalanan masih panjang, ia tahu bahwa ia berada di jalur yang benar. Ini adalah awal dari kehidupan baru yang akan ia bangun dengan kekuatan dan keteguhan hati yang baru. Seiring berjalannya waktu, Nadia mulai terbiasa dengan kehidupan barunya bersama anak-anaknya di rumah Rina. Meski sulit, ia merasa lebih bebas dan tidak lagi tertekan oleh hinaan yang selama ini menghantuinya. Setiap hari ia bangun dengan tekad untuk membuat hidupnya lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Dani dan Rika. Nadia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil. Penghasilannya mungkin tidak seberapa, tetapi cukup untuk mulai menata hidup baru. Ia bekerja keras, selalu memastikan bahwa anak-anaknya mendapat perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan di tengah masa transisi ini. Rina selalu ada untuk mendukungnya, seperti saudara sejati yang tidak pernah meninggalkannya sendirian. Suatu hari, ketika Nadia sedang bekerja, teleponnya kembali berdering. Kali ini bukan Dimas, melainkan Bu Ratna, ibu mertuanya. Nadia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Nadia, di mana kamu? Sudah cukup main-mainnya. Kamu harus kembali ke rumah. Suara Bu Ratna terdengar dingin, seperti biasa. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Bu Ratna, saya tidak akan kembali. Saya sudah mengambil keputusan. Anak-anak dan saya sudah cukup menderita di rumah itu. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa Dimas? Tanpa keluarga kami? Kamu cuma perempuan tidak tahu diri yang beruntung menikahi anak saya.
Tapi ingat, Nadia, tidak ada yang akan mau menerima kamu setelah ini. Kamu akan menyesal. Bu Ratna terus menghujani Nadia dengan kata-kata tajam. Namun kali ini, Nadia tidak terpengaruh. Dia sudah belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak membiarkan hinaan Bu Ratna menguasai pikirannya lagi. Bu Ratna, saya sudah cukup mendengar hinaan ibu selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, saya akan hidup dengan cara saya sendiri. Dan saya tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun, termasuk ibu. Telepon ditutup, dan Nadia duduk sejenak, merenungkan percakapan tersebut. Dia merasa lega karena akhirnya bisa melawan dengan tegas. Ini adalah salah satu momen di mana Nadia menyadari bahwa dirinya semakin kuat, tidak lagi terombang-ambing oleh penghinaan atau ancaman dari keluarga suaminya. Malam itu, setelah pulang kerja, Nadia memutuskan untuk berbicara serius dengan Dani dan Rika. Mereka sudah cukup dewasa untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Di ruang tamu kecil rumah Rina, mereka duduk bersama, sementara Nadia mempersiapkan kata-kata yang tepat. Dani, Rika, ibu tahu semua ini sulit buat kalian. Pindah ke sini dan meninggalkan rumah yang biasa kita tempati pasti tidak mudah. Tapi ibu ingin kalian tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk kita. Dani, yang kini berusia 14 tahun, menatap ibunya dengan mata penuh pertanyaan. Ibu, kenapa ayah tidak bisa membantu kita? Kenapa kita harus pergi? Nadia menatap anak sulungnya dengan lembut, kemudian menghela napas. Ayahmu tidak bisa berdiri untuk kita, sayang. Ibu tahu kalian mencintai ayah, tapi ibu tidak bisa terus tinggal di tempat di mana kita tidak dihargai. Rika, yang lebih muda dan polos, hanya mengangguk pelan. Aku ingin kita semua bahagia, Bu. Nadia tersenyum, meskipun hatinya masih terasa berat. Kita akan bahagia, Rika. Mungkin tidak sekarang, tapi ibu berjanji, kita akan melewati ini bersama. Kita akan baik-baik saja. Seminggu kemudian, kehidupan Nadia mulai stabil. Dia bekerja, anak-anak kembali ke sekolah, dan mereka mulai membangun rutinitas baru. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Suatu hari, Nadia menerima undangan dari perusahaan tempat dia bekerja. Ada acara penghargaan bagi karyawan dengan dedikasi tinggi, dan Nadia diminta untuk hadir. Awalnya, Nadia merasa ragu untuk datang, tetapi Rina meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan bahwa ia sudah bangkit. Ayo, Nadia, kamu pantas mendapat pengakuan atas semua kerja kerasmu. Kamu sudah melewati begitu banyak hal. Ini waktunya untuk menunjukkan bahwa kamu bisa bersinar di luar bayang-bayang keluarganya Dimas. Rina memberi semangat. Akhirnya, Nadia memutuskan untuk pergi. Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan yang dipinjamkan oleh Rina. Dengan hati yang berdebar, ia tiba di acara tersebut. Dan ketika Nadia melangkah masuk ke aula, semua mata tertuju padanya. Meskipun merasa sedikit canggung, ia berusaha menjaga senyum di wajahnya. Namun, tak disangka, di tengah keramaian, ia melihat Dimas dan Bu Ratna hadir di acara yang sama. Ternyata perusahaan tempat Nadia bekerja merupakan salah satu cabang kecil dari bisnis keluarga Dimas, sesuatu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Nadia menahan napas, mencoba untuk tetap tenang. Dimas menghampirinya, terlihat tidak percaya melihat Nadia berdiri di sana, tampak lebih kuat dan elegan dari yang pernah ia bayangkan. Nadia, kamu di sini. Nadia mengangguk tanpa bicara, berusaha mengendalikan perasaannya. Bu Ratna, yang melihat kejadian itu, berjalan mendekat dengan ekspresi wajah sinis. Jadi, inilah yang kamu lakukan sekarang?
Bekerja sebagai orang kecil di perusahaan keluarga kami. Nadia menatap Bu Ratna dengan tatapan yang penuh keteguhan. Ya, Bu Ratna. Saya bekerja keras. Dan tidak seperti yang ibu pikirkan, saya tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Bu Ratna terdiam, terkejut melihat keberanian Nadia yang sekarang berbeda. Dimas tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Nadia, yang merasa sudah saatnya melangkah, mengucapkan selamat malam dan berjalan pergi dengan kepala tegak. Babak baru kehidupan Nadia mulai terbuka. Dia tahu, menghadapi Dimas dan keluarganya hanya sebagian dari pertempuran. Ada lebih banyak hal yang harus ia perjuangkan. Tapi kini Nadia sudah siap. Setelah pertemuannya yang mengejutkan dengan Dimas dan Bu Ratna di acara penghargaan perusahaan, Nadia merasakan campuran perasaan. Di satu sisi, dia bangga karena bisa tampil dengan kepala tegak di hadapan orang-orang yang dulu menghina dan merendahkannya. Namun, di sisi lain, dia menyadari bahwa meskipun sudah berpisah, Dimas dan keluarganya masih bisa mempengaruhi kehidupannya. Nadia bertekad untuk tidak lagi membiarkan mereka memiliki kuasa atas dirinya. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Nadia semakin dikenal di kantor karena dedikasi dan etos kerjanya. Bahkan, manajer perusahaan mulai memberinya lebih banyak tanggung jawab. Dengan penghasilannya yang semakin stabil, Nadia mulai menyisihkan uang untuk masa depan Dani dan Rika. Dia tahu bahwa masa depan anak-anaknya adalah prioritas utamanya. Namun, di balik kesibukan dan keberhasilan itu, Nadia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hubungan dengan Dimas dan keluarganya belum selesai. Suatu sore, saat sedang menjemput Dani dan Rika dari sekolah, dia menerima pesan tak terduga dari Dimas. Kita perlu bicara. Temui aku di tempat biasa. Ini penting. Nadia sempat ragu. Pesan ini memicu banyak kenangan pahit. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa harus menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Setelah berpikir sejenak, Nadia memutuskan untuk menemuinya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Dimas kali ini. Di kafe kecil yang dulu sering mereka datangi sebagai pasangan, Nadia duduk sambil menunggu Dimas. Tempat ini membangkitkan nostalgia yang manis, tapi juga luka yang mendalam. Tak lama kemudian, Dimas muncul, terlihat sedikit gugup, sesuatu yang tidak biasa dari dirinya. Nadia, katanya sambil duduk di depannya. Aku ingin meminta maaf. Aku tahu, aku banyak salah sama kamu. Aku nggak pernah benar-benar menghargai kamu, dan sekarang aku menyesal. Nadia menatapnya, merasa campuran antara marah dan tidak percaya. Kenapa baru sekarang? Dimas? Kenapa saat semuanya sudah terlambat? Dimas menghela napas panjang, wajahnya menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi setelah kamu pergi, hidupku nggak pernah sama lagi. Aku sadar, kamu dan anak-anak adalah hal terbaik yang pernah aku punya. Dan aku kehilangannya. Nadia menatap lurus ke arah Dimas, mencoba mencari ketulusan dalam kata-katanya. Dia dulu sangat mencintai pria ini, tetapi luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. Aku bukan orang yang sama lagi. Dimas, kamu sudah merendahkan aku. Keluargamu menghina dan memfitnah aku serta anak-anak kita. Kamu pikir permintaan maaf ini bisa memperbaiki semuanya? Dimas menggeleng, tampak putus asa. Aku tahu, mungkin tidak. Tapi aku benar-benar ingin mencoba memperbaiki semuanya. Setidaknya, untuk anak-anak kita. Mereka butuh ayahnya. Nadia terdiam sejenak. Hatinya masih sakit, tetapi dia juga tahu bahwa Dani dan Rika berhak mendapatkan hubungan yang sehat dengan ayah mereka, meskipun dia sendiri sudah tidak lagi mengharapkan apapun dari Dimas.
Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang. Aku nggak akan menghalangi kamu untuk bertemu anak-anak, Dimas. Mereka tetap berhak punya hubungan dengan ayahnya. Tapi soal kita, sudah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dimas tampak hancur, tapi Nadia tetap tenang. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik, baik untuk dirinya maupun anak-anak. Setelah beberapa menit, Dimas akhirnya mengangguk dan berdiri, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan hubungan mereka. Setelah pertemuan itu, Nadia kembali fokus pada kehidupannya yang baru. Dia tidak lagi membiarkan masa lalunya membayangi setiap langkah yang ia ambil. Namun, Bu Ratna tampaknya belum menyerah. Suatu hari, tanpa diduga, dia datang ke rumah Nadia dan Rina dengan wajah angkuh yang sudah sangat dikenal Nadia. Jadi begini caramu hidup sekarang? Tinggal bersama adik iparmu seperti orang yang gagal? Ejek Bu Ratna sambil melangkah masuk tanpa diundang. Nadia menahan amarahnya dan berdiri dengan tenang. Ibu tidak punya hak untuk datang ke sini dan menghakimi hidup saya. Saya sudah cukup menderita karena keluarga ibu. Bu Ratna mendekat. Suaranya penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa hidup lebih baik tanpa Dimas? Kamu hanyalah perempuan murahan yang tidak pantas hidup di keluarga kami. Rina, yang mendengar keributan itu dari dalam, segera keluar dan berdiri di samping Nadia. Ibu, sudah cukup. Nadia tidak pantas diperlakukan seperti ini lagi. Dia sudah cukup kuat menghadapi semua penghinaan yang ibu lemparkan selama ini. Kami tidak butuh keluarga yang hanya tahu merendahkan. Bu Ratna terdiam sejenak, terkejut oleh keberanian Rina. Kamu membela dia? Padahal dia yang menghancurkan pernikahan dengan Dimas. Justru Dimas yang menghancurkan pernikahannya sendiri. Bu, Nadia sudah bertahan sekuat tenaga. Dan kalau ibu terus menghina seperti ini, saya tidak akan segan untuk melapor ke polisi karena ibu telah mengganggu kehidupan kami, ujar Rina tegas. Nadia hanya bisa terdiam, merasa terharu oleh dukungan Rina. Akhirnya, Bu Ratna pergi dengan kemarahan di wajahnya. Tetapi kali ini Nadia tahu bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun lagi merendahkannya. Babak baru dalam hidup Nadia benar-benar dimulai. Dia kini bukan hanya perempuan yang pernah terluka, tapi seorang ibu yang kuat dan mandiri. Bersama anak-anaknya, dia mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya di belakang. Nadia tidak hanya membuktikan bahwa dia bisa berdiri sendiri, tetapi juga bahwa dia bisa melawan semua hinaan dan fitnah yang dilontarkan kepadanya. Dengan penuh keberanian, Nadia berjalan menuju masa depan dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah kepergian Bu Ratna, Nadia merasa lega, namun tahu bahwa ancaman dari keluarga Dimas tidak sepenuhnya hilang. Dia mulai sadar bahwa pertarungan ini belum selesai. Meski sudah berpisah, pengaruh keluarga Dimas masih membayangi hidupnya. Namun, dia tak mau lagi jatuh dan dipermainkan oleh mereka. Suatu pagi, saat Nadia sedang bersiap untuk berangkat kerja, Rina masuk ke dapur dengan wajah khawatir. "Kak, kamu lihat berita hari ini?" tanya Rina sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Nadia mengerutkan kening dan menggeleng. "Berita apa, Rin?" Rina menarik napas dalam-dalam. Keluarga Dimas, mereka melaporkan kakak atas tuduhan penelantaran anak. Di media sosial sekarang ramai banget orang membicarakan kakak. Mereka bilang kamu ibu yang gak bertanggung jawab dan malah fokus bekerja, bukan anak-anak. Nadia merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa? Dia segera mengambil ponsel dan membuka berita yang ditunjukkan Rina. Benar saja, ada artikel yang menyudutkan dirinya sebagai ibu yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Artikel itu penuh fitnah,
Jelas berasal dari keluarga Dimas yang mencoba merusak citranya. Nadia duduk lemas, tapi kemarahan dengan cepat mengambil alih. Ini tidak bisa dibiarkan, Rin. Mereka sudah keterlaluan. Aku bekerja demi masa depan Dani dan Rika, tapi mereka malah memutarbalikkan fakta. Rina menggenggam tangan Nadia, memberikan dukungan. Kak, kamu sudah kuat sampai sejauh ini. Kita lawan mereka. Kakak enggak sendiri. Dengan tekad yang semakin menguat, Nadia tahu bahwa dia harus mengambil langkah lebih jauh. Dia tidak akan membiarkan keluarga Dimas memfitnahnya di depan umum tanpa ada balasan yang setimpal. Mereka mungkin berpikir bisa merusaknya dengan berita palsu, tapi mereka tidak tahu betapa kuatnya Nadia sekarang. Hari berikutnya, Nadia menemui pengacaranya untuk membahas tindakan hukum yang bisa diambil. Mereka sudah menyebarkan fitnah ini cukup lama. Aku tidak bisa tinggal diam lagi, kata Nadia dengan suara tegas. Pengacara Nadia, Pak Firman, mengangguk dengan serius. Kami bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik, Bu Nadia. Apalagi jika Anda punya bukti bahwa tuduhan itu tidak benar. Nadia tersenyum tipis, akhirnya merasa memiliki kendali. Aku punya semua bukti. Aku menjaga anak-anak dengan baik, bekerja untuk mereka, dan aku bisa membuktikannya. Setelah pertemuan itu, Nadia semakin yakin bahwa dia harus melawan. Dia mulai mengumpulkan bukti dari kegiatan sehari-hari, foto-foto bersama anak-anaknya, serta laporan sekolah Dani dan Rika yang menunjukkan betapa mereka bahagia dan diperhatikan. Semua itu akan membungkam fitnah yang dilemparkan keluarga Dimas. Sementara itu, Nadia juga mulai bergerak di media sosial. Dia memanfaatkan akun pribadinya untuk menjelaskan situasi sebenarnya, mengungkapkan bahwa fitnah tersebut hanyalah cara keluarga mantan suaminya untuk merusak reputasinya setelah perceraian. Dukungan dari teman-teman dan kolega pun mulai mengalir. Nadia merasa lebih kuat, tidak lagi terpuruk oleh hinaan dan fitnah. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Nadia duduk di ruang tamu bersama Rina. Rin, aku merasa semakin yakin kalau apa yang aku lakukan ini benar, kata Nadia sambil menyeruput teh hangat. Rina tersenyum. Kak Nadia sudah melakukan yang terbaik untuk Dani dan Rika. Jangan pernah ragu sama apa yang kakak lakukan. Nadia mengangguk. Aku tahu. Tapi kadang, tetap terasa berat. Kadang aku berpikir, kenapa keluarga Dimas begitu benci padaku? Apa salahku sampai mereka tega memfitnahku seperti ini? Rina menatap kakaknya dengan penuh empati. Mereka nggak suka karena kakak nggak tunduk pada mereka. Mereka kehilangan kontrol atas hidup kakak, dan itu membuat mereka marah. Tapi kakak sudah membuktikan bahwa kakak lebih kuat dari mereka. Nadia tersenyum kecil. Iya, mungkin kamu benar. Aku hanya harus terus maju. Untuk anak-anakku, untuk masa depan kami. Rina mengangguk, menepuk pundak Nadia dengan lembut. Dan aku akan selalu ada di samping kakak. Dalam beberapa minggu ke depan, situasi mulai membaik. Tuntutan balik yang dilayangkan oleh Nadia terhadap keluarga Dimas mulai mendapat perhatian media. Perlahan, kebenaran terungkap bahwa Nadia telah menjadi korban fitnah keluarga mantan suaminya. Reputasinya mulai pulih, dan dukungan dari masyarakat semakin banyak. Namun, Nadia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Keluarga Dimas mungkin akan terus mencoba menjatuhkannya. Tetapi kali ini Nadia sudah lebih siap. Dia sudah melalui cobaan terberat. Dan kini dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkannya lagi. Dengan kepala tegak, Nadia melangkah maju dalam hidupnya. Dia tidak lagi seorang perempuan yang terpuruk oleh hinaan dan fitnah. Kini, dia adalah sosok yang kuat,
seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya, dan seorang perempuan yang tidak akan pernah lagi tunduk pada mereka yang berusaha menghancurkannya. Berita tentang Nadia yang memenangkan gugatan atas fitnah dari keluarga Dimas mulai menjadi sorotan media. Masyarakat yang tadinya menaruh curiga pada Nadia kini berbalik mendukungnya. Mereka melihat perjuangannya sebagai seorang ibu yang bekerja keras untuk keluarganya, dan perlahan-lahan simpati pun mengalir ke arah Nadia. Dimas, di sisi lain, mulai merasa terpojok. Keluarganya yang semula berusaha menjatuhkan Nadia kini mulai berantakan. Perusahaan keluarga yang dikelola oleh ayah Dimas terkena dampak buruk dari kontroversi ini. Beberapa kontrak bisnis penting dibatalkan, dan reputasi mereka mulai hancur. Namun, alih-alih mundur, keluarga Dimas masih bersikeras bahwa mereka adalah pihak yang benar. Mereka terus mencoba mencari cara untuk merusak Nadia lebih jauh. Suatu pagi, ketika Nadia sedang mempersiapkan sarapan untuk Dani dan Rika, telepon rumahnya berdering. Rina yang sedang di ruang tamu langsung mengangkatnya. "Halo, ini rumah Nadia?" tanya suara seorang perempuan di ujung telepon. "Iya, benar." "Siapa ini?" jawab Rina penuh kewaspadaan. "Aku Tania, adik Dimas. Ada yang harus kubicarakan dengan Nadia. Penting," kata Tania dengan nada yang terdengar gugup. Rina langsung memberitahu Nadia, dan beberapa saat kemudian, Nadia mengambil alih telepon. "Tania, ada apa?" tanya Nadia dengan nada waspada, tidak sepenuhnya yakin pada niat baik dari keluarga mantan suaminya. "Nadia, aku tahu kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi aku ingin bicara jujur. Keluarga kami sedang berantakan. Ayah memaksakan Dimas untuk terus menyerangmu, tapi sebenarnya Dimas sudah lelah. Aku ingin kita bicara, hanya kita berdua. Ada sesuatu yang harus kamu tahu," ujar Tania dengan nada serius. Nadia terdiam sesaat. Ini terdengar seperti jebakan, tetapi dari nada suara Tania, dia bisa merasakan bahwa ada ketulusan di balik kata-katanya. "Oke, kita bisa bertemu. Di mana?" "Kafe di dekat rumahku, sore ini," jawab Tania cepat. Beberapa jam kemudian, Nadia tiba di kafe yang telah disepakati. Tania sudah duduk di pojok ruangan dengan wajah yang tampak lelah. Nadia menghampirinya dan duduk berhadapan. "Jadi, ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu ingin bertemu denganku?" tanya Nadia, langsung to the point. Tania menghela napas panjang. "Nadia, aku nggak setuju dengan apa yang keluarga kami lakukan. Awalnya aku ikut mendukung karena aku pikir Dimas benar. Tapi setelah melihat semua ini berjalan, aku sadar kalau yang sebenarnya salah adalah mereka." Nadia menatap Tania dengan penuh perhatian. Dia tidak ingin terburu-buru mempercayai adik mantan suaminya ini, tapi setidaknya Tania tampak tulus. Ayah terlalu keras kepala. Dia masih merasa bahwa harga diri keluarga lebih penting daripada apapun. Dan sekarang, bisnis keluarga mulai hancur. Itu sebabnya mereka makin terdesak untuk menjatuhkanmu, berharap bisa menyelamatkan muka mereka, lanjut Tania. "Jadi kenapa kamu datang padaku sekarang?" tanya Nadia. "Karena aku nggak mau terlibat lebih jauh. Aku ingin kamu tahu bahwa ada rencana lain. Mereka berusaha menggunakan anak-anakmu sebagai alat untuk menghancurkanmu," Tania berkata dengan nada tegas. Mendengar ini, Nadia merasakan kemarahan yang luar biasa. "Anak-anakku? Apa yang mereka rencanakan?" "Mereka ingin mengambil hak asuh Dani dan Rika dengan mengklaim bahwa kamu tidak layak sebagai ibu karena lebih sibuk bekerja. Mereka akan membawa ini ke pengadilan," jelas Tania. Nadia merasa darahnya mendidih. "Mereka tidak akan berhasil. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan anak-anakku." Tania mengangguk.
Aku tahu. Dan itulah kenapa aku datang ke sini. Aku ingin membantumu. Aku punya bukti bahwa keluarga kami berbohong dan memalsukan laporan tentang kamu. Aku siap bersaksi untukmu di pengadilan jika perlu. Nadia terdiam, tak menyangka bahwa Tania, yang selama ini diam, akhirnya berdiri di pihaknya. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku tahu apa yang benar. Dan aku sudah muak dengan drama ini. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dimas juga tahu itu, tapi dia terlalu takut pada ayah kami, jawab Tania, tampak tulus. Dengan bukti yang diberikan oleh Tania, Nadia merasa lebih siap menghadapi serangan berikutnya dari keluarga Dimas. Dia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai, tapi setidaknya sekarang dia tidak lagi sendirian. Dengan dukungan Rina, anak-anaknya, dan sekarang Tania, Nadia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Nadia fokus pada persiapan menghadapi sidang hak asuh yang kemungkinan besar akan segera dimulai. Dia tahu bahwa keluarga Dimas tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi kali ini Nadia lebih siap. Dia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya. Dan dia tidak akan membiarkan mereka mengambil Dani dan Rika darinya. Di malam yang tenang, setelah anak-anak tertidur, Nadia duduk di teras rumah bersama Rina. Rin, kamu tahu? Aku merasa lebih kuat sekarang. Semua yang terjadi mungkin memang berat, tapi aku yakin kita akan menang, kata Nadia dengan senyum penuh keyakinan. Rina mengangguk. Kak Nadia selalu kuat. Hanya saja kadang kakak enggak sadar. Sekarang kakak sudah di jalan yang benar. Dan aku yakin semua akan baik-baik saja. Nadia menatap langit malam yang cerah. Merasakan angin sejuk yang menenangkan. Dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar siap menghadapi apapun yang akan datang. Keluarga Dimas mungkin sudah berbuat banyak untuk menghancurkannya. Tetapi Nadia tidak akan lagi membiarkan mereka menang. Sekarang, dia lebih kuat, lebih tegas, dan lebih yakin bahwa dia bisa memenangkan pertarungan ini, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Hari sidang hak asuh semakin dekat, dan Nadia sudah mempersiapkan segala bukti yang ia punya. Pagi itu, ketika Dani dan Rika sedang bermain di halaman, Nadia duduk di ruang tamu bersama Rina dan pengacaranya, Pak Heru, untuk membahas strategi sidang. Bu Nadia, dengan bukti dari Tania, kita punya posisi yang cukup kuat. Namun, kita tetap harus bersiap dengan segala kemungkinan. Pihak keluarga Dimas akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan Anda, kata Pak Heru dengan nada tegas. Nadia mengangguk. Saya sudah siap. Mereka tidak akan bisa memisahkan saya dari anak-anak saya. Pak Heru membuka map di depannya, menelaah dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Yang paling penting adalah membuktikan bahwa Anda adalah ibu yang layak dan mampu mengurus Dani dan Rika. Penghasilan Anda stabil, dan lingkungan rumah Anda mendukung perkembangan mereka. Tentu saja. Saya bekerja keras untuk memastikan anak-anak saya tidak kekurangan apapun, kata Nadia penuh keyakinan. Rina yang duduk di sebelah Nadia menambahkan, aku siap menjadi saksi, Kak Nadia. Aku akan ceritakan bagaimana kakak selama ini merawat dan membesarkan Dani dan Rika dengan penuh cinta, sementara Dimas malah sibuk menghancurkan hidupmu. Nadia tersenyum tipis. Merasa bersyukur memiliki Rina di sisinya. Terima kasih, Rin. Aku sangat menghargai dukunganmu. Sidang pertama tiba lebih cepat dari yang diharapkan. Keluarga Dimas hadir dengan pengacara mereka yang berpenampilan rapi dan percaya diri. Nadia berjalan masuk ke ruang sidang dengan tenang, ditemani oleh Pak Heru dan Rina di sampingnya. Saat ia duduk di bangku pengadilan, pandangannya bertemu dengan Dimas, yang hanya menundukkan kepala, menghindari tatapan Nadia.
Hakim mulai membuka sidang dengan meminta masing-masing pihak untuk memberikan argumen mereka. Pengacara keluarga Dimas berbicara lebih dulu. Yang mulia, kami ingin menekankan bahwa anak-anak ini berhak mendapatkan lingkungan yang lebih stabil. Ibu mereka, Nadia, terlalu sibuk bekerja dan tidak punya cukup waktu untuk merawat anak-anaknya. Sementara itu, keluarga Dimas memiliki fasilitas dan sumber daya yang lebih baik untuk memberikan kehidupan yang lebih nyaman bagi Dani dan Rika, kata pengacara Dimas dengan suara tenang namun tajam. Nadia mengepalkan tangannya, merasa jengkel dengan tuduhan itu. Namun, ia tetap berusaha tenang. Pak Heru berdiri dan menjawab, "Yang mulia, argumen dari pihak Dimas sama sekali tidak berdasar. Nadia adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Ia telah membuktikan bahwa meski harus bekerja, ia tetap mengutamakan kesejahteraan Dani dan Rika. Selain itu, keluarga Dimas selama ini hanya memfitnah dan mencoba merusak nama baik Nadia." Hakim menatap keduanya dengan seksama sebelum memanggil Nadia untuk bersaksi. Nadia berdiri, menegakkan bahunya dan berjalan menuju mimbar saksi. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Yang mulia, saya adalah seorang ibu tunggal yang telah melakukan segala yang saya bisa untuk membesarkan anak-anak saya. Saya bekerja keras untuk memastikan mereka memiliki kehidupan yang baik. Saya mencintai Dani dan Rika lebih dari apapun di dunia ini, dan saya tidak akan membiarkan mereka dipisahkan dari saya. Tuduhan bahwa saya terlalu sibuk bekerja tidak benar. Saya selalu ada untuk mereka, meski harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga." Nadia menatap hakim dengan mata penuh keyakinan. "Yang mulia, keluarga Dimas hanya ingin menggunakan anak-anak saya sebagai alat untuk menyerang saya. Mereka tidak benar-benar peduli pada Dani dan Rika. Saya mohon, tolong pertimbangkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak saya." Hakim mengangguk pelan, lalu mempersilakan Tania sebagai saksi berikutnya. Tania melangkah maju dengan hati-hati. Semua mata tertuju padanya, termasuk ayahnya yang duduk di bangku penonton. Namun, ia tidak gentar. Dengan penuh ketegasan, ia mulai bersaksi. "Yang mulia, saya di sini bukan untuk membela keluarga saya. Saya di sini untuk mengatakan yang sebenarnya. Keluarga kami selama ini mencoba menjatuhkan Nadia dengan fitnah dan kebohongan. Mereka berusaha membuat Nadia terlihat buruk agar bisa mendapatkan hak asuh atas Dani dan Rika. Tapi saya tahu bahwa Nadia adalah seorang ibu yang luar biasa. Saya melihat sendiri bagaimana dia merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang." Tania berhenti sejenak, menatap ayahnya yang tampak marah di belakang ruang sidang. "Keluarga kami salah, dan saya tidak bisa mendukung mereka lagi. Saya ingin Nadia tahu bahwa dia tidak sendirian, dan saya akan membantu dia dalam pertarungan ini." Perkataan Tania mengundang desas-desus di ruang sidang. Nadia menatap Tania dengan rasa terima kasih yang mendalam. Tania baru saja memberikan kesaksian yang sangat penting untuk membuktikan bahwa keluarga Dimas tidak bersikap adil. Setelah beberapa hari sidang yang melelahkan, hakim akhirnya memutuskan. Dengan suara berat, hakim menyampaikan keputusannya. "Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang diberikan, saya memutuskan bahwa hak asuh anak-anak tetap berada di tangan Nadia. Saya juga menolak klaim keluarga Dimas atas kelayakan mereka dalam merawat Dani dan Rika." Rasa lega mengalir dalam diri Nadia. Ia tersenyum dengan air mata bahagia mengalir di pipinya. Rina memeluknya erat. Sementara Dimas hanya bisa menundukkan kepala, tak berani menatap mantan istrinya. Keluarga Dimas, yang selama ini berusaha menjatuhkannya, kini kehilangan segalanya. Reputasi mereka hancur, dan mereka tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nadia,
Dengan keteguhan hati dan dukungan dari orang-orang yang peduli padanya, akhirnya memenangkan pertarungan ini. Dan meski jalan ke depan masih panjang, Nadia tahu satu hal, tidak ada yang bisa menghancurkannya selama ia memiliki keberanian untuk melawan dan cinta untuk anak-anaknya. Babak baru dalam hidup Nadia kini dimulai. Setelah semua penderitaan dan perjuangan, ia akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan damai, bersama Dani dan Rika, tanpa bayang-bayang kebencian dan fitnah keluarga Dimas yang selalu mengusiknya. Setelah memenangkan hak asuh atas Dani dan Rika, Nadia merasa kehidupannya kembali normal. Meski lelah dengan segala drama yang telah dilewati, ia bangkit dengan semangat baru, bertekad untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Tak ada lagi rasa takut menghadapi keluarga Dimas, karena ia tahu keadilan telah berpihak padanya. Hari-hari berlalu, Nadia semakin fokus pada pekerjaannya dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Dani dan Rika. Ia menanamkan nilai-nilai kemandirian pada kedua anaknya, ingin memastikan bahwa mereka tumbuh dengan cinta dan tanpa trauma dari konflik masa lalu. Sementara itu, Dimas kembali hidup bersama keluarganya, tetapi hubungan mereka tak pernah sama. Keluarga Dimas kini dikenal sebagai keluarga yang penuh intrik dan kebohongan. Mereka kehilangan reputasi di kalangan masyarakat, dan bahkan beberapa orang terdekat mereka mulai menjauh. Dimas sendiri tak pernah lagi menghubungi Nadia setelah sidang berakhir, merasa malu dengan segala yang telah terjadi. Meski merasa lega telah memenangkan pertarungan hukum, Nadia tak pernah melupakan bagaimana keluarga Dimas telah menghina dan memfitnahnya. Setiap kali ia mengingat bagaimana anak-anaknya hampir dipisahkan darinya, rasa sakit itu kembali muncul. Namun, Nadia berusaha tidak larut dalam dendam. Ia ingin melanjutkan hidup dengan damai. Suatu hari, saat sedang bekerja di kantor, Nadia menerima telepon dari salah satu temannya, Siska, yang juga bekerja di dunia hukum. "Nadia, kau tidak akan percaya apa yang kudengar. Ada gosip di kalangan hukum tentang keluarga Dimas," kata Siska dengan nada serius. "Apa maksudmu?" tanya Nadia penasaran. Siska menjelaskan bahwa keluarga Dimas sedang menghadapi masalah besar. Usaha keluarga mereka mengalami kebangkrutan setelah beberapa kontrak besar dibatalkan. Banyak orang yang sebelumnya mendukung keluarga Dimas kini mulai meragukan integritas mereka setelah kasus hak asuh yang mereka ajukan gagal total. Ini benar-benar dampak dari persidangan itu, Nadia. Mereka kehilangan lebih dari sekadar hak asuh anak-anakmu. Reputasi mereka benar-benar hancur, lanjut Siska. Nadia terdiam. Perasaan campur aduk memenuhi pikirannya. Di satu sisi, ia merasa sedikit puas melihat bahwa kebohongan dan fitnah yang dilancarkan keluarga Dimas kini berbalik pada mereka. Namun di sisi lain, ia tak ingin terjebak dalam kebencian. Beberapa bulan kemudian, berita tentang kebangkrutan keluarga Dimas menyebar luas. Tak hanya itu, kasus korupsi yang melibatkan ayah Dimas, Pak Budi, terbongkar, dan ia ditangkap oleh pihak berwenang. Seluruh keluarga itu jatuh dalam keterpurukan, kehilangan semua yang pernah mereka banggakan. Dimas, yang kehilangan pekerjaan dan dukungan dari keluarganya, mulai tenggelam dalam depresi. Ia mencoba menghubungi Nadia beberapa kali, berharap bisa mendapatkan pengampunan atau setidaknya berbicara tentang anak-anak mereka. Namun, Nadia tak pernah merespons panggilan-panggilannya. Baginya, masa lalu bersama Dimas sudah sepenuhnya tertutup. Suatu malam, Nadia duduk di teras rumahnya, menatap langit yang cerah. Rina duduk di sampingnya, sambil meminum teh hangat. "Kak Nadia, kau tahu soal Dimas?" tanya Rina pelan. Nadia menoleh. "Ya, aku dengar dari beberapa orang. Dia mencoba menghubungiku, tapi aku sudah tidak peduli lagi, Rin." Rina mengangguk. "Kurasa itu yang terbaik.
Kakak sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Dimas dan keluarganya membuat hidup kakak begitu berat. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Nadia tersenyum tipis. Aku hanya ingin fokus pada masa depan. Mereka mungkin hancur karena ulah mereka sendiri. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku akan hidup untuk Dani dan Rika. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Nadia berangsur-angsur membaik. Dengan kerja kerasnya, Nadia berhasil naik jabatan di kantornya, dan penghasilannya semakin meningkat. Ia membeli rumah baru di lingkungan yang nyaman, di mana Dani dan Rika bisa tumbuh dengan aman dan bahagia. Sementara itu, keluarga Dimas sepenuhnya tenggelam dalam kehancuran. Tak ada lagi kebanggaan yang tersisa bagi mereka, dan mereka menjadi bahan pergunjingan di masyarakat. Dimas, yang kehilangan segalanya, akhirnya pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru tanpa menyentuh kehidupan Nadia dan anak-anaknya lagi. Nadia, di sisi lain, menjalani kehidupan yang damai. Ia menyadari bahwa dendam dan kebencian hanya akan menambah beban dalam hidupnya. Dengan memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri, Nadia akhirnya menemukan kedamaian. Di akhir hari, Nadia menyadari satu hal, keluarga tidak selalu tentang darah, tetapi tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk memperjuangkan yang benar. Dani dan Rika adalah prioritasnya, dan ia akan terus berjuang demi mereka, tanpa menengok kembali pada masa lalu yang penuh luka. Tamat.